Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 TPB 26 dengan beranggotakan Muhammad Zaki Al-Musyafa dengan NIM 123210144, Ida Hartati dengan NIM 123230089, Nevin Geraldo Kosasi dengan NIM 123210143, Muhammad Iqbal Hasibuan dengan NIM 123470033, Norbert Gabriantama dengan NIM 123210133, dan Fikri Rahman dengan NIM 123460058. Latar belakang hukum Faraday adalah seperangkat prinsip fundamental dalam elektromagnetisme yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum ini menjelaskan hubungan antara medan magnet dan medan listrik, serta bagaimana perubahan dalam satu medan dapat menginduksi perubahan dalam medan magnet yang lain. Hukum Faraday terdiri dari dua prinsip utama, yaitu hukum induksi Faraday atau GGL dan hukum Faraday elektrolisis. Pengertian hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday ini menjadi salah satu hukum yang memiliki sumbangsih yang besar terhadap kemajuan listrik. Hukum ini juga tidak hanya digunakan dalam ilmu kimia saja, tetapi ilmu fisika. Bunyi hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Berikut bunyi hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis dibanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara itu, hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu sendiri. Rumus hukum Faraday. Selain memiliki bunyi yang berbeda, hukum Faraday 1 dan 2 juga memiliki rumus yang berbeda. Adapun rumus hukum Faraday 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Rumus hukum Faraday 1. Ingat, bunyi hukum Faraday 1 adalah massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Berdasarkan bunyinya, rumus hukum Faraday 1 dapat dituliskan sebagai berikut. G mendekati I atau G mendekati I kali T. Keterangan G sama dengan massa yang dihasilkan pada elektrolisis dengan satuan gram, I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, T sama dengan waktu dengan satuan detik, I sama dengan muatan listrik dalam sel dengan satuan coulomb. Rumus hukum Faraday 2 adalah massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Berdasarkan bunyi hukum Faraday 2 tersebut, maka rumusnya adalah keterangan Me sama dengan massa ekuivalen, X sama dengan jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan. Jika rumus hukum Faraday 1 dan 2 digabungkan, maka akan diperoleh rumus baru, yaitu G sama dengan K kali I kali T kali Me, dengan keterangan K sama dengan tetapan atau faktor pembanding. Faraday menemukan bahwa harga faktor pembanding ini adalah 1:96.500, sehingga rumus di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Faraday menemukan bahwa harga faktor pembanding ini adalah 196.500, di mana G sama dengan massa yang dihasilkan pada elektrolisis dengan satuan gram, I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, T sama dengan waktu dengan satuan detik, Me sama dengan massa ekuivalen, Hr sama dengan massa atom relatif, dan X sama dengan jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan. Penerapan hukum Faraday dalam praktikum. Demonstrasi menghasilkan listrik dengan memutar magnet dalam botol dan menyalakan lampu LED merupakan aplikasi langsung dari hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik yang melintasi kumparan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Yang pertama, saat magnet diputar, flux magnetik yang melintasi kumparan kawat tembaga berubah. Perubahan flux magnetik ini menginduksi GGL pada kumparan. GGL yang diinduksi cukup kuat untuk mengalirkan arus listrik melalui kumparan dan lampu LED. Lampu LED menyala sebagai indikator adanya aliran listrik. Yang kedua, hubungan dengan hukum Faraday. Demonstrasi ini secara langsung menunjukkan prinsip hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Perubahan flux magnetik yang dihasilkan oleh magnet yang berputar menginduksi GGL pada kumparan kawat tembaga. GGL induksi inilah yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu LED. Setelah penjelasan penerapan hukum Faraday pada praktikum, selanjutnya kita akan
melihat proses pembuatan alat praktikum. Bisa kita lihat, saat paku diputar, lampu LED akan menyala. Setelah melakukan praktikum, kelompok kami menyadari bahwa adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah, pertama, sederhana dan mudah dipahami. Demonstrasi ini menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah-langkah yang mudah diikuti. Kedua, mendemonstrasikan prinsip dasar induksi elektromagnetik. Demonstrasi ini menunjukkan bagaimana magnet yang bergerak dapat menghasilkan arus listrik. Ketiga, dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai aplikasi praktis. Prinsip induksi elektromagnetik digunakan dalam berbagai aplikasi praktis. Keempat, mendorong kreativitas dan eksperimen. Praktikan dapat bereksperimen dengan berbagai jenis magnet dan kumparan. Serta kekurangannya adalah, pertama, jumlah listrik yang dihasilkan relatif kecil, sehingga tidak dapat digunakan untuk powering perangkat elektronik. Kedua, ketergantungan pada gerakan magnet. Demonstrasi ini tidak dapat menunjukkan bagaimana listrik dapat dihasilkan dari medan magnet yang statis. Ketiga, memerlukan kumparan yang tepat untuk menghasilkan jumlah listrik yang optimal. Dan keempat, kecepatan rotasi magnet yang bervariasi dapat membuat demonstrasi sulit untuk direplikasi secara konsisten. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan, hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan flux magnetik yang menembus suatu kumparan akan menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL di dalam kumparan tersebut. Semakin cepat perubahan flux, semakin besar GGL yang diinduksikan. Peristiwa ini berhasil membuktikan penerapan hukum Faraday dalam menghasilkan listrik melalui gerakan memutar magnet di dalam botol. Perubahan flux magnetik terjadi saat magnet diputar menginduksikan gaya gerak listrik di dalam kumparan, yang kemudian dapat menyalakan lampu LED. Semakin cepat magnet diputar, semakin besar perubahan flux magnetik dan semakin terang lampu LED akan menyala. Perlu diingat, arah putaran magnet juga memengaruhi arah arus listrik yang diinduksikan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.